Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'tati wan nahdha, amma ba'd. Faya ayyuhal akhibba wal akhibbat rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Usi nafsi awalan wa usikum tanian bitaqwallah. Saudara-saudara sekalian, dalam kitab Ma'ani Al-Quran karangan Al-Imam Al-Farra dari Kufah, kita sampai pada halaman 62. Qala Allah Ta'ala, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannau al mauta. Qul in kanat lakumud darul akhirat, terjemahnya secara bebas katakan, karena qul ini adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi, maka kul, katakan, itu yang disuruh mengatakan itu adalah Nabi Muhammad. In kanat lakumud darul akhirah, kalau kamu nantinya kembali kepada akhirat, darul akhirah, dan Anda dalam hidup ini indallahi khalisatan, ikhlas, berniat karena Allah min dunin nas, bukan karena manusia. Fatamannaul mauta, maka bercita-citalah untuk mati, karena kehidupan akhiratnya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna bebasnya. Nah, makna perinciannya seperti ini. Yaqulu in kanal amru ala ma taqulun min annal jannata la yadkhuluha illa man kana yahudiyan aw nasraniyan fatamannaul mauta in kuntum shadiqin fa abau wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yaqulu ahadun illa ghassa biriqihi thumma innahu wasafahum faqala wala tajidannahum akhrason nas ala hayatin wa minal ladhina asraku. Yaqulu in kanal amru ala ma taqulun, ini masalahnya, al-amru itu masalah, persoalannya itu adalah apa yang Anda katakan, yang anda ini kepadanya, kepada orang Yahudi, ternyata pada orang Nasrani, bahwa mereka mengaku bahwa mereka sudah mempunyai akhirat, kehidupannya sudah ditanggung oleh Allah nanti di akhirat. In kanal amru ala ma taqulun, ya, pengakuan ini kalau Anda yang mengatakan kepada orang Nasrani, pada orang Yahudi, bahwa min annal jannata la yadkhuluha illa man kana yahudiyan aw nasraniyan, bahwa surga itu nantinya tidak akan dimasuki illa, kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ingat, di sini ada la nafi, kemudian ada ilah, tidak kecuali. Itu mempunyai arti taksis dalam balaghah, mempunyai arti hanya, seperti la ilaha illallah, adalah, kemudian ada ilah. Tuhan itu hanyalah Allah. Nah, itu taksis namanya, khusus, hanya. Begitu juga
la yadkhulu al-jannah illa man kana yahudiyan. Yang masuk surga itu hanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini pengakuan mereka. Jadi orang yang tidak Yahudi, orang yang tidak Nasrani tidak akan masuk surga. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang Yahudi dan Nasrani, in kanat lakumud darul akhirah, kalau kamu sudah yakin nanti masuk surga kholisotan min dunin nas fatamannawul mauta, kalau begitu kamu mintalah meninggal aja supaya bisa masuk surga gitu. Fatamanna ya tamanna itu bercita-cita, maka kamu berharap untuk mati saja supaya masuk surga. Karena pengakuan orang Yahudi dan Nasrani yang masuk surga itu hanya mereka. Dari mana kita tahu kalau ada maknanya? Ada nabi kemudian tak ilah. Wa ma Muhammadun illa Rasulullah. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Hanya seorang rasul, bukan seorang dokter, bukan seorang yang lainnya. Pangkatnya itu hanyalah seorang rasul. Itu karena adalah dan ilah. Jadi kalau mengartikan adalah atau nafi ma kemudian ada ilah, itu hanya. La ilaha illallah, yang jadi Tuhan itu hanyalah Allah. Gitu. Di sini annal jannata la yadkhulu illa man kana yahudiyan aw nasraniyan. Yang masuk surga hanyalah orang Yahudi dan Nasrani. Pengakuan mereka begitu. Oleh karena itu, karena mereka yakin kalau mereka hanya mereka yang masuk surga, maka disuruh oleh Allah untuk mati aja. Fatamannau al-mauta, tamanni, bercita-cita atau berpikir, maka kamu mati aja. In kuntum shodiqin. Fa'abau, tapi mereka tidak mau. Aba yakba, apa aba yakba itu? Enggan. Fa'abau, mereka tidak mau. Wadhalika anna Rasulullah SAW qal wallahi la yaqulu ahadun illa ghassa biriqihi. Maka Rasulullah bersabda, wallahi la yaquluhu illa ghassa biriqihi. Apa ghassa yahusu itu? Ghassa yahusu itu kalau kita makan terus mandek di sini, apa keseretan ghassa yahusu. Ghassa biriqihi itu berarti tersedak ya, keseretan di sini. Jadi tidak sempurna, makannya tidak sempurna, tidak sampai masuk pada perut gitu. Pada perut. Wadzalika anna Rasulullah SAW wallahi la yaqulu ahadun illa ghassa biriqihi. Rik itu riak, ludah yang keluar dari dada ke mulut itu riak, rikun illa biriqihi. Sudah ya? Oke. Sekarang i'rabnya, kul in kanat lakumud darul akhirah. Kanat punya isim, punya khobar. Karena itu kalau menurut Kufah bukan fi'il naqis atau bukan fi'il minang nawasih, tapi seperti fi'il biasa. Yang mansub itu karena hal. Beda dengan Basra. Basra karena itu bisa tam, bisa nakis. Mengapa dinamakan nakis? Dinamakan nakis karena kurang kalau tidak ada mansubnya. Tidak hanya cukup fi'il fa'il saja. Kalau hanya fi'il fa'il saja
itu sama dengan fi'il biasa, ada fi'il, ada fa'il. Halaman 62 Pak, sudah ketemu ya? Sudah. Itu jadi 2 ya, bukan? Juz pertama. Iya, oke. Jadi karena saya jelaskan. Kalau Basro, madzhab Basro itu ada tam, ada naqis di Basro ya, karena Basro tam itu apa? Sempurna. Jadi seperti fi'il, semua fi'il ada fi'il, ada fa'il, selesai. Jadi kalau kanal amru ada masalah, kanal amru karena fi'il al amru fa'ilnya selesai, tidak perlu ada jumlah yang lain. Kanal amru ini namanya tam, seperti fi'il biasa. Hadoro fi'il, Muhammad fa'il, ini fi'il, ini fa'il, ini kana fi'il, al-amru fa'il, ini tam. Itu tam. Kalau naqis maka kurang, kanal waladu apa? Masih kurang, harus kanal waladu mahiron dana. Al-waladunya isim kana, mahironnya khobar kana. Makanya tidak cukup sampai di sini. Makanya dinamakan naqis. Tapi kalau kufa, kana, kufa, madzhab kufa hanyalah tam saja, semuanya tam. Seperti fi'il, cuma fi'il, fa'il, nilainya selesai. Misalnya kana al-waladu, kana fi'il, al-waladu fa'il, selesai. Kana al-waladu, ada anak, selesai. Nah, terus kalau gini, kana al-waladu hadiron, nah, berarti ini fi'il fa'il, ini khal. Ada anak dalam keadaan halal, dalam keadaan hadir, ada anak dalam keadaan hadir. Maka ini bukan khobarnya kana, tetapi ini hal. Karena kananya itu karena tam aja menurut kufa. Gitu ya. Loh, ini kan beda. Ini apa kalau beda? Beda itu kan deskripsinya. Tapi ininya sama. Datanya ini sama, tidak perlu ikut. Iya, nahu, qawaid itu kan hanya deskripsi sebuah kalimat. Tidak merubah kalimatnya, tidak salah kalau kita merubah kalimatnya, karena kalimat itu adalah data dari orang Arab. Data, tidak ada orang Arab bilang kanal amru hadirin, tidak ada. Kanal waladu hadirun, tidak ada. Orang Arab mesti kanal waladu hadirun. Karena Pak Ali Ghufran alladzi ghafarallahu lahu dzunubahu bermadzhab apa namanya Basro, maka dia mengatakan kanal waladu hadirun, al waladu isimnya kana, hadirun khobar kana. Itu kan Basro, karena dia Basro. Tapi Pak Marzuki Kufa, al-waladunya itu fa'il, hadironnya hal. Lu cuma beda qawaid, beda deskripsi saja. Tapi kanal waladunya hadironnya sama, tidak akan mengatakan kanal waladu hadirun, kanal waladu hadirun, tidak. Itu aja. Saya sering gitu-gitu di tanya orang, kalau beda pendapat gimana Ustaz, beda mazhab? Nah, masalah itu beda deskripsi saja. Misalnya fi'il madhi itu mabni, oke, tapi yang lain enggak, mu'rab, itu kan beda ini aja. Tapi fi'ilnya tetap fi'il, tetap fi'il.
tanya ini juga saya juga yang itu kan apa namanya ya mungkin sedikit beliau ini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam apa wasallam. Kalau sholah ya salam, fi'il madhi, kalau sholli salim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Sholah fi'il madhi wa sallama fi'il madhi. Tapi kalau sholli ala Nabi wa salim, fi'il amar fi'il amar. Lihat sholah sama sholli. Nah, iya, kalau sholli ya salim. Kalau sholat salam. Kalau kunut misalnya wala alihi wasallam. Ya bang. Yang terakhir itu. Apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barokah. Wa barokah sholat wa barokah. Wasallam Atau apa nih? Wa barokah wa salama, karena barokah fil madhi wa salama. mati lagi. Ya bisa kunut itu kemudian mengenal itu apa ini mengenal asbat taulan ini memang tawal barik lipi ma'atid wa kini birahmatika syarra ma qadait nakatam kibalik bawla. Terus apa akhirnya? Wa sallallahu fil madhi ta wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barokah wa salama karena sholat. Karena sholat tak itu mati kabeh. Kayak wala alihi wasallam. Wa ala alihi ya berdoa kepada Nabi, kepada para sahabatnya. Dan wa barokah, siapa yang barokah itu? Allah yang memberikan barokah, wasalama yang memberikan salam. Jangan wa barik wasalim, wa barokah wasalama. Jadi Imam Salah dikit apa? Ya kecuali kalau dalam balaghah namanya al-iltifat. Iltifat itu apa? Iltifat itu menoleh. Seperti surat Al-Fatihah itu, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan mensifati Allah. Allah itu ini Rabbul alamin, Tuhan bagi segala alam. Ar-Rahman, Allah itu Rahman, Rahim. Terus iya tanya butuh kamu loh, iya kak. Ini iltifat namanya. Setelah dia berilah kami pertolongan, perintah. Itu iltifat. Boleh lah, apa kalau itu enggak? Wabarakatuh wassalam. Bukan wasalim, bukan. Salah nggak ngerti kok mau apa mengeran. Innallaha ghafurur rahim. Karena wasallallahu ala sayyidina Allah memberikan kok marah-marah fi'il amr ganti enggak, wasallallahu ala sayyidina. Sholat itu kalau kepada Nabi doa sallallahu alaihi wasallam wa barokah, Allah yang barokah memberikan barokah itu Allah, wasalama Allah yang memberikan salam. Nah kembali kepada kana ini, Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan. Nah, Al-Faro ini mazhabnya apa ya? Mazhabnya Kufah, dia orang Kufah, Faro ini. Jadi kalau di i'rab ad-darul akhirah sebagai isimnya kana tidak bisa, tidak boleh. Karena Al-Faro ini pembesarnya Kufah, maka ad-daru itu fa'ilnya kanat. Kanat, apa sih kanat itu? Ada, berada, konon, ya, berada. Jadi akhirat itu berada. Kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan. Ini baru khalnya di sini. Ya, khalisatan min dunin nasi. Fatamannau al-mauta. Fa'abau, ya, kembali pada fa'abau. Apa abau itu? Enggan. Mereka enggan, tidak mau. Wadhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la yaqulu ahadun illa wassa birihi. Ya, wallahi demi Allah
la yaquluhu akadun. Tidak seorang pun yang mengatakan hal seperti itu, matilah kau. Atau tidak seorang pun mengatakan bahwa akhirat itu nanti hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani saja. Illa wasobiriki, orang yang mengucapkan seperti itu seakan-akan keserupan. Wasobiriki, orang yang mengatakan bahwa surga itu untuk orang Nasrani Yahudi itu hanyalah orang yang, saya katakan hanyalah ya, karena adalah apa ilah, hanyalah orang yang keserutan. Apa ya bahasa Indonesianya keserutan itu apa ya? Apa ya keserutan itu? Ya, kedepak, oh apa? Tersedak itu bukan keserutan apa namanya? Itu memang ya keserutan. Dedukan itu. Keserutan ngombe itu. Indonesia ada keserutan. Enggak ada. Ada bahasa Indonesia. Ya ada bahasa Indonesia, tidak ada ya. Miskin juga ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak bisa dijelaskan. Lah bahasa Arab ono wasobir. Ya keserutan itu. Itu enggak, bukan bahasa Jawa, bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Itu bahasa Arabnya waso ya, waso biri rik itu air yang ludah itu, riak itu. Tsumma innahu wasabahum faqala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada orang-orang Yahudi, tsumma innahu wasabahum faqala wala tajidannahum akhrasun nas ala hayatin wa minal ladzina asraku. Maknahu wallahu a'lam wa akhras minal ladzina asraku alal khaya. Wala tajidannahum, sini awas adalah, oh pola itu, terus ada nun lagi, asalnya kan wajada yajidu, kalau kamu tajidu, nah di sini adalah, kemudian ada nun, lamnya ini lam taukid atau lamul ibtida, nunnya taukid, berarti berapa? 2 taukidnya, maka artinya dalam bahasa Indonesia betul-betul karena ada taukid, la taukid, nun taukid. Kalau tidak ada taukid cukup begini, watajiduhum akhrason nasi, watajiduhum, itu sudah selesai. Tapi di sini tidak, walatajidannahum, kamu betul-betul menemukan mereka, itu taukid berarti betul-betul Anda tahu kalau mereka itu adalah orang yang paling tamak, orang yang paling rakus. Awas, harisun itu tamak tapi baik. Harisun enggak hanya sekedar menerima apa adanya, enggak, tapi ingin lebih. Itu apa bahasa Indonesianya apa itu? Akhrasun, harisun alaikum. Rakus. Ya rakus tapi baik, ini baik, nggak apa-apa, dalam kebaikan. Harisun ala sholat, misalnya dia sholat nggak cukup dia qabliyah tapi lebih, itu baik, harisun namanya. Tapi kalau jelek tamaun, tamak. Tapi haris itu baik, akhrasun nasi, orang yang punya tekad, orang yang punya kemauan untuk hidup, gitu, akhrasun nas. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu mempunyai keinginan untuk hidup yang baik. Wala tajidannahum, dan itu akan kamu jumpai. Nah di sini ada lam, namanya lam taukid. Nah kapan kita memakai misalnya uktub biasa, tulislah. Malu saya kan uktuban, itu uktuban, itu berarti tulis yang benar-benar uktuban, diberikan nun dan sebagainya. Nah, memakai taukid itu harus tahu kapan kita memakai taukid, kapan tidak. Orang berbicara itu
itu pinter gambar tapi abstrak. Orang berbicara, orang yang berbicara itu namanya mutakalim. Orang pertama. Orang yang kedua yang gak bicara namanya al-mukhotob. Si pembicara, kalau kita berbicara sama seseorang, kita harus tahu keadaan orang ini. Keadaan orang yang kita ajak bicara itu pertama kholi adil. Kholi itu kosong, adil pikirannya kosong. Artinya apa? Dia mempercayai apa yang kita bicarakan. Misalnya yang jirul mator, al-an yang jirul mator, ya sudah cukup yang jirul mator. Dia menerima. Ini namanya orang keadaan ini kholi adil, pikirannya kosong. Nah, yang kedua orang yang peragu namanya al-mutaradid. Mutaradid itu peragu. Mutaradid itu orang agak ragu-ragu. Jadi levelnya itu di bawah ini. Kalau ini menerima lugu aja, kalau ini agak ragu-ragu ya. Nah kalau ragu-ragu seperti ini, maka supaya dia yakin sampai pada yakin, maka pembicaraan kita harus kita tauhid. Tapi tauhidnya satu aja. Ya. Maka jadi ngerti misalnya kot aja, fi'il madhi tadi. Kot nazal al-mator. Kot nazal al-mator. Jadi kot betul. Kot nazal al-mator. Ada lagi yang ketiga itu mungkin ini Abu Lahab ini. Enggak ada tiga hal. Al-mungkir, ingkar. Al-mungkir. Maka tidak cukup hanya kot nazal al-mator. Lakot ja'akum, lakot nazal al-mator jailah. Lakot nazal al-mator. Jadi adalah ada kot. Karena dia ingkar, maka tidak cukup hanya satu tauhid, tapi dua. Kalau tetap ngayal aja, tetap ngayal. Mungkin kita. Ya wallahi, lapat nazal al-matar, tetap ingkar lagi. Maka diberi apa mana ini? Wallahi, lapat nazal al-matar. Maka ini diulang aja. Wallahi. Nah ini diulang. Ya, berarti pengulangan itu berarti takkid. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kesusahan itu ada kegampangan. Saya gak yakin ya. Inna tambah lagi sama pangeran gitu. Jadi kita yakin juga kalau memang setiap musibah itu mesti ada solusinya. Nggak perlu ragu kita karena itu sudah tahu titik. Kok saya tetap baik? Nah, diberi tauhid lagi, terus kentayaan bawa tauhid. Nah, tauhid ini tauhid juga. Jadi kapan kita pakai tauhid? Melihat secara psikologis satu orangnya lugu, nggak ngayal, kedua ragu, yang ketiganya pula mungkin. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba berapa tauhidnya? Ayo. Inna itu tauhid, inna ini kita tauhid inna. Terus Allah dibesarkan, nggak cukup ini ana, tapi nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu didahulukan. Nggak, wa inna habibuna lahu berarti sama dengan iya karena butuh. Itu berapa tauhid sudah?
Maka kita yakin kalau hanya berbeda. banyak, berarti itu sudah nggak usah dilakukan. Ada orang masih melakukan, seperti Panji Gumilang gitu itu lakukan. Ustaz, berarti kayak yang di lakon ja'akum Rasulullah alaihi itu lakonnya itu juga tauhid. Tauhid lahnya itu. Laqad ja'akum rasulun. Ustaz saya bilangnya nggak min anfusikum tapi min anfasikum. Jadi ini ada qiraat sab'ah, ada yang membaca anfusikum. Kalau laqad ja'akum min anfusikum dari diri Anda, dari jenis-jenis Anda. Tapi kalau anfas dari diri Anda yang paling mulia, paling berharga. Dari kata-kata nafis. Nafis itu berharga. Jadi anfas itu, dan itu ada qiraat. Ada qiraat. Ada anfusikum, ada anfasikum. Jadi kalau tauhidnya banyak, mesti kita yakin harus. Kita yakin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, inna lagi ya. Udah berapa itu, lebih dari 5 tauhidnya. Lahu yang mestinya di belakang diajukan, seperti iya karena butuh wa iya kam, mesti kan nak butuhka, tapi hanya kepadamu. Kalau nak butuhka saja tetap di akhir, kami menyembah kamu, tapi besok kami menyembah siwa, besok lagi kami menyembah matahari. Tapi kalau iya kak hanya kepadamu, nah, hanya karena taksis tadi, hanya kepadamu, yang lain tidak. Sudah mati kan? Sudah mati. Nah, itu kemudian saya lihat YouTube-nya Quraisy Shihab, mengapa Allah pakai nahnu, ndak ana saja. Nah, itu berarti menjaga Al-Quran itu tidak hanya dipasrahkan kepada Allah saja, tapi kita kan nahnu itu. Jadi manusia pun juga harus menjaga dengan dihafal dan sebagainya. Gitu. Dia nggak ngerti bahasa, saya kira nggak ngerti Al-Quran sedetail-detailnya, nggak bisa. Harus tahu bahasa. Ilmu bahasa harus tahu. Nggak cukup terjemahan. Tuma inna wasofam faqala walatahjidannahum, pasti ya, pasti kamu mendapati mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka dalam keadaan hal akhlasun nasi, orang yang paling ingin hidup enak di dunia. Akhlasun nasi harisun alal khayal ala hayatin wa minal ladina asraku, daripada orang-orang yang musyrik. Wa minal ladina asraku wa maknahu wallahu alam akhrasa minal ladina asraku ala khayat. Jadi maknanya apa? Akhrasun nas ala hayatin adalah orang yang ingin enak hidup di dunia ini daripada orang-orang yang musyrik, tidak bertuhan. Ala khayati. Wa mithluhu antakula hadza asha, dalam bahasa Arab yang lain hadza asha. Asha itu apa? Dari kata-kata sakhiyun. Sakhiyun itu apa? Dermawan. Hadza asha, dan ini paling dermawan, ini yang paling loman. Orang yang paling loman wa min haramin, daripada orang yang sudah tua. Haram itu tua. Li'anna at-ta'wil lil awal wa asqa minan nas wa min haramin au harimin. Itu min harimin ya, bukan haram ya. Kalau haram itu ketuaan, kalau harim itu tua, orang tua. Tua sekarang mangan memiliki. Kuma innahu wasafa al-majus. Nah, kemudian Allah mendeskripsikan tentang orang yang tidak bertuhan, majus. Majus, orang yang majus namanya majusi. Yahudi, Nasrani dari kata-kata Nazaret, Nasrani orang Nazaret, betul Nasrani. Faqala yawaddu akaduhum lau yu'ammar al-fasana. Seseorang dari mereka
mereka di sini kembalinya hum kepada Majus, orang yang tidak bertuhan, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka berharap lau yu'ammar, kalau seandainya dia diberi umur panjang sampai 1000 tahun, lau yu'ammaru alfasana wadhalika antuh apa itu anak tahiyatahum fima bainahum zih hazar sal hada tafsiru ish alfasana. Itu bahasa Z, itu bahasa Persia. Seperti dalam qiraah di depan itu yang ada orang tuanya tua renta, tua renta ini orang itu menanam pohon zaitun. Kemudian Raja Anusarwan, Raja Iran, Persia itu melihat, maka ditanya orang tua itu, kamu orang tua, mengapa kamu sekarang menanam pohon zaitun? Apakah kamu bisa menikmati buahnya setelah ini kamu meninggal? Dijawab oleh orang tua ini, ya, kami menanam ini untuk orang yang nanti hidup setelah saya. Sebab saya sekarang makan buah zaitun itu dari orang-orang yang dulu. Nah, Raja Iran ini gembira dengan jawaban seperti itu. Bilangnya ya Pak, Z. Z itu bagus. Itu bahasa Iran. Qiraahnya kan ada kan di depan itu ya. Gitu. Kemudian orang tua itu mengatakan lagi, wah Raja, biasanya pohon itu berbuah kalau sudah besar, tapi pohon saya ini sudah berbuah, baru saya tanam sudah berbuah, dalam bentuk hadiah dari orang Iran tadi. Wah, Raja senang sekali, maka bilang yang kedua kali Z, diberi lagi hadiah, sudah 2 kali. Dan orang tua ini menjawab lagi, Tuan, biasanya pohon itu setahun berbuahnya sekali, tapi pohon saya ini belum setahun, baru saya tanam sudah berbuah 2 kali. Jawab lagi oleh Raja Iran, Z itu bagus, kemudian dia tinggalkan. Kalau ngomong terus uangnya bisa habis. Ya, wadhalika anna tahiyyatahum, tahiyah di sini bukan tahiyah bukan tahiyat penghormatan, bukan, dari kata-kata khayya yuhayyi tahiyyah, artinya dari khayya, ingin menghidupkan dirinya, tahiyyatahum, sebab usaha menghidupkan diri mereka fima bainahum, di antara mereka. Makanya dia orang-orang Majusi. Jadi orang Majusi di sini ini adalah orang Iran zaman dulu yang menyembah api, ya, menyembah api. Makanya di Islam itu orang-orang menyembah api kemudian ditaruh di menara untuk disembah. Apa itu Pak? Agama apa itu? Zoroaster apa itu ya? Taruh di menara. Makanya menara itu kata menar, tempat api. Sama orang Islam, wah bagus sih, taruh di masjid. Ditaruh di masjid. Jadi masjid itu punya menara, itu ngambilnya dari budaya Majusi itu. Kalau kubah itu budaya Romawi. Omanya orang Romawi itu berkubah-kubah gitu, ditaruh. Di Indonesia lain lagi. Di Indonesia ada 3 tingkatan ini. Masjidnya Pak Harto itu masjid apa namanya? Ya, Pancasila itu kan 3. Orang Arab kalau dimintai bantuan dan proposalnya itu kok gambarnya tidak berubah, gambar ini tidak akan diberi. Itu bukan masjid. Masjid pasti harus berubah. Tidak mau orang Arabnya.
ya. Zih haza irsal ai ish al fasana, hiduplah, artinya bahasa Iran itu zih haza irsal, itu artinya ish al fasana, hiduplah 1000 tahun lagi. Wa amma qaulukul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu. Ya, aduan di sini mansub, kalau Kufa dia jadi khal. Tapi kalau Basra dia menjadi khobarnya kana. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita teruskan kajian ilmu sharafnya ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah hari Sabtu yang akan datang insyaallah. Halaman 63, beri tanda Pak ya. Ada lagi yang tanya dulu sebentar sebelum kita pindah ke Mutamimah ya. Yang tadi itu kan Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang salimnya itu ada yang salim itu dalam kondisi seperti apa? Ya kalau sampai mengucapkan sholli, perintah pada Allah. Sholli itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa salim, karena sholli. Dilihat dari Loh iya, mari perintah kok merubah salama dia. Masuk pas enggak pas. Karena sholli ya Allah, doakan, berikan sholawat wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wasalim, dan berikan keselamatan, berikan fi'il amar, perintah, disoli salim, kalau sholat salama wasalama. Patokannya di depan itu. Loh iya, patokannya di situ. Gak ngerti ya apa-apa. Buka kitab Mutamimah ya. Di Mutamimah. Mutamimah di enggak. Faslun fil itu munada ya. Iya iya. Babnya apa? Munada. Oh, munada, mansub kemarin ya. Bab mansubat ya. Babul awamil atau dalam mubtada wal khabar, bukan ya ini. Jurnal beda. Soalnya kalau saya tidak punya buku aslinya ini. Fasul fil hurufil musabbah bilaisa, enggak ya. Setelah itu atau sebelumnya itu ya? Itu babul munada berarti belum, itu sebelum itu. Fasul fikana wa akhwatuha awamil al mubtada wal khabar. Babul mubtada wal khabar sebelumnya, babul mubtada wal khabar ya? Atau sesudahnya? Babul naibul fa'il ini marfu'at ya. Bagian mansubat. Faslukana wa akhwatuha. Itu Pak sampean ngambil dari yang ya? Ngambil dari download? Oh di grup? Sama. Halaman berapa ya? Halaman berapa? 76 sama. Oh 76. Ya benar.
Ya sebenarnya bagian percetakan bagus itu. Itu itu kaligrafer itu itu. Terus bagus aja. Ampul. 76 bentar. Karena apa tahu ya sebenarnya. Halim itu muridnya itu loh, siapa kaligrafer Jogja itu, siapa itu Yahya atau siapa itu? Iya itu kan di majalah Hidayatullah itu mesti ya babul istighol selesai, faslun fil munada ini ya, ya Abdullah gitu ya. Oke. Pertama ini ya. Oke dah Pak. Faslun fil munada, bukan munadi. Kalau munadi yang jual roti itu. Munada. Jual roti. Munada itu adalah orang yang dipanggil. Tapi kan munadi orang yang memanggil. Orang yang memanggil. Ya tapi jual roti biasanya ada puncak itu. Munadi. Pak munadi. Wa minal munada nahu ya Abdullah. Kapan mansub, kapan marfu. Nah, itu ya. Nah, cuman di sini wa minhal munada nahu ya Abdullah. Fa inna aslau ad'u Abdullah. Mengapa kok fathah dia? Kok ada ya? Karena ya itu artinya saya memanggil. Karena saya memanggil, fa'ilnya saya, maka yang saya panggil jadi maf'ul bi, makanya mansub ya Abdullah, tidak ya Abdullah. Fakhudifal fi'lu wa uniba ya, tapi kemudian ada u-nya dihilangkan, diganti dengan ya, sehingga menjadi ya Abdullah. Itu ada 5 kasus ya. Al-munada khamsatu anwa. Mengapa kok dalam nahwu tradisional itu ada yang dibuang, ada dhamir mustatir, ada makhdhuf, itu khudifal fi'lu. Mengapa? Karena setiap perubahan A menjadi U menjadi I itu ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Karena pada zaman itu filsafat yang mendominasi pada abad kedua Hijriah itu filsafatnya Aristo, yaitu al-falsafah as-sababiyah, kausalitas. Segala sesuatu itu ada penyebabnya. Namanya filsafatnya kalau dalam dunia barat kan namanya kausalitas, karena sababiyah. Ada sabab, ada musabab. Api itu kertas itu terbakar karena apa? Karena ada api, karena ada api enggak. Sababiyah. Ya, yang ditolak oleh Imam Ghazali enggak. Bukan karena sebab musabab, itu karena Allah. Buktinya Nabi Ibrahim itu terbakar, tidak terbakar, malah merasa kedinginan. Tasawufnya Imam Ghazali. Oke, itu namanya dalam nahwu tradisional disebut amil. Ada amil, maka teorinya adalah teori amil. Amil itu apa? Amil itu yang penyebab sebagai amal. Ada amil, ada penyebabnya amil, maka ada yang di hasil dari penyebabkan itu namanya makmul. Makmul membutuhkan alamatul i'rab, tanda i'rab. I'rab itu perubahan akhir kata a atau i atau u
semuanya tergantung oleh makmulnya yang disebabkan oleh amil. Misalnya hadara al-waladu. Mengapa al-waladu? Karena di lain konteks ada al-walada, wa itu walada, dorotul walada. Di lain konteks lagi ada lagi marotu bil waladi, berarti waladu walada waladi. Mesti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Hadara ini fi'il sebagai amil, al-waladina sebagai makmul yang dimakmuli, bukan yang dihamili, makmul yang dihamili. Nah, setiap makmul itu konsekuensinya dia mempunyai berperan sebagai pelaku, namanya fa'il. Nah, setiap fa'il membutuhkan alamatul i'rab, yaitu al-waladu. Nah, teori ini namanya teori amil. Kalau kita baca buku-buku tradisional, itu mekanismenya seperti ini. Mekanismenya seperti ini. Ketika ya Abdullah dibaca Abdullah, karena ia itu maknanya ad'u, saya memanggil. Ad'u fi'il, fa'ilnya, makmulnya ana, makmul yang kedua sebagai makmul B, maka ad'u Abdullah. Ya Abdullah itu artinya ad'u Abdullah, saya memanggil Abdullah. Kemudian ad'u-nya ini dihilangkan, diganti dengan ya, inilah model seperti ini yang ditolak oleh strukturalisme. Strukturalisme itu mendeskripsikan satu bahasa karena dia terpengaruh dengan empirisme dalam keilmuan. Empiris itu dia menyandarkan keilmuan itu dari yang konkret, yang asal tidak boleh, yang makna tidak boleh, harus yang konkret. Maka ini ditolak ditolak habisan. Baru muncul tahun 57, yaitu dalam buku Synthetic of Structure-nya Chomsky. Sekarang sudah diharapkan itu bisa di-download, diharapkan judulnya Al-Bina Al-Lughawiyah. Al-Bina Al-Lughawiyah bisa di-download. Ya. Maka diirung, cangkem, utak, kuping, mulut. Bahasa itu ada dua strata, apa yang di otak dan apa yang keluar dari mulut. Nah, keluar dari mulut ini tidak empiris lagi, karena yang didiskusikan ada bagaimana mekanisme otak menggambarkan apa yang keluar dari mulut itu sebetulnya apa yang ada dalam otak. Jadi yang didiskusikan itu mekanisme otak. Ini tidak lagi empirisme, tetapi karena dipengaruhi oleh filsafatnya Descartes, ya, ini aklania, rasionalisme, ya. Semuanya kognitif, rasionalisme. Maka sebetulnya ya Abdullah itu punya hati, utuh itu ada Abdullah, tapi ketika di mulut menjadi ya Abdullah, yaitu dengan mengganti adu dengan kata-kata iya. Jadi ada dua strata. Oke. Akala al-waladu al-khubza. Akala fi'il, al-waladu fa'il, al-khubza maf'ul fi'il. Oke, yang makan anak, yang dimakan roti. Tapi ada yang muncul ini,
ukila al-khubzu. Roti itu dimakan. Ini roti ini yang dimakan, cuman kita tahu siapa yang makan. Kalau ini enggak. Nah, lalu bagaimana otak, mekanisme otak merubah dari akal waladu menjadi ukil al-khubzu? Gimana mekanisme otak? Jadi grammar yang lahir tahun 57-an yang dikatakan sebagai namanya transformasi kreatif grammar itu mendeskripsikan bagaimana otak ini merubah dari akal waladu al-khubza menjadi hanya ukil al-khubzu saja. Maka deskripsinya adalah dengan mendelit fa'il, dihilangkan fa'ilnya, kemudian yang maf'ul menduduki kedudukan fa'il, tapi namanya bukan fa'il lagi, tapi naibul fa'il. Nah, grammar itu muncul, berarti apa yang dulu dikritik di zaman abad kedua itu ada pembenaran setelah tahun 67 yang filsafat ilmunya adalah filsafat rasionalisme. Rasionalisme itu kalau diurut lagi ke atas itu terpengaruh dengan filsafat mentalisme. Lain lagi dengan empiris. Kalau empiris itu materialisme, semuanya material, yang tidak kelihatan tidak dianggap. Oke. Masih kuat tadi kan? Di rasionalisme terus kemudian untuk sementara sekarang skornya 1-0 untuk rasionalisme. Iya, kuat tadi. Iya. Tapi kalau untuk ilmu alam tidak, itu empirisme harus konkret sebenarnya. Karena keterbatasan empirisme itu adalah dia objeknya itu hanya yang ketiga, terukur. Ya, yang terukur semuanya harus konkret. Kalau nasionalisme ini dia bisa menembus tidak terindra. Ya, ilmu itu di pikiran, bukan dalam kenyataan. Kenyataannya sudah ada, ilmu itu sudah ada. Seperti air itu H2O misalnya sudah ada. Tapi bagaimana merumuskan air ini? Yang jadi H2O itu di sini ilmu. Jadi ilmu itu di otak. Abstrak. Nah, kalau empirisme tidak, dia terbatas pada hal yang misalnya besi. Sebelum kita sampai kepada kesimpulan, besi dari Irian Barat kita panaskan modot, besi dari Jepang kita panaskan modot, dari Amerika modot, dari Madura modot, dari Makassar modot. Kesimpulannya setiap besi yang dipanaskan akan mengalami pemodotan. Ini pengaruh aja dari yang konkret. Itu kalau yang empiris. Kalau yang rasionalisme tidak. Nah, sekarang ini bahasa itu kecenderungannya pada yang rasionalisme. Makanya ada nahwu baru namanya nahwul irfani, yaitu nahwu kognitif. Nahwu kognitif. Terus kita itu bahas untuk S3 sempat itu. Jadi munada itu ada 5 kasus. Khamsatu anwa, 5 macam. Yang pertama al-mufradul alam. Apa al-mufradul alam itu? Alam itu apa sih? Nama orang, nama benda, nama apa saja nama. Al-alam. Mufrad itu berarti bukan mudhof dan mudhof ilaih. Seperti Muhammad itu mufrad alam. Muhammad nama orang, Muhammad nama orang, dan bukan mudhof dan mudhof ilaih, yaitu bukan Muhammad ada atau Ali, Hasan dan sebagainya. Itu alamul mufrad. Kemudian yang kedua an-nakiratul maksudah. Nakirah maksudah itu bukan makrifat. Tapi yang saya maksud ini, ya rojul itu kan nakirah. Bisa rojul sana, rojul di Amerika, ya rojul sana, rojul. Tapi yang saya maksud rojul ini, ya rojul, tahu. Kemana gitu? Rojul. Ini nakirah, tapi yang saya maksud ini nakirah. Maksudnya, sudah paham ini? Kemudian ada nakirah baru maksudah.
Kalau nakira ghairu maksudah tadi itu ya rajul di mana saja. Rajul di mana saja. Ya musliman, berarti orang muslim di mana saja. Ya muslim ta'al, ini nakira maksudah. Hei, orang muslim ini. Tapi yang ghairu maksudah, ya musliman di mana saja orang muslim. Nah, nanti ini yang membedakan apanya? Harokatnya. Iya. Terus ada mudhaf. Ada yang mudhaf. Seperti Abdullah itu mudhaf. Abdul mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Kemudian ada lagi musabbah bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Jadi ada 5. Oke, perinciannya. Tandanya, i'rabnya, ini sabab musabbabnya. Oke ya. Fa ammal mufradul alam wan nakiru al maksuda fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi fi khalatil i'rab. Kalau alam mufrad dan nakiro yang maksuda tadi itu, maka kedua-duanya itu mabni, tidak mufrad, tidak berubah-ubah lagi, hanya satu harokat saja, yaitu u tanpa tanwin. Ya Muhammad, ya Muhammadu. Ya Ali, ya Aliyu, ya Aliyun tidak. Itu alam mufrad. Tanwinnya hilang. Tanwinnya hilang, tidak pakai tanwin, makanya mabni dia, katakan mabni. Yes. Jadi tandanya ya Muhammadu, oke. Fayu benaya ni alat dom ingkana mufradaini nahu ya Zaidu. Contohnya ya Zaidun, Zaidun. Tapi ketika ada ya Zaidu, ya Zaid, itu alam mufrad karena Zaid nama orang, mufrad bukan mudhaf dan mudhaf ilaih seperti Abdurrahman, Abdullah. Kalau apa dalam praktek muhadasah percakapan itu untuk mensamarkan ketidaktahuan itu bisa. Ya Muhammad. Jadi tidak disebut Muhammad atau Muhammad. Kalau ya kalau apa namanya dalam percakapan sudah wakaf semuanya. Iya, tidak ada AIU-nya, tidak masalah. Tapi digantikan dengan intonasi. Nah di tulisan tidak ada intonasi. Maka ada i'rab, UAI, un. Tapi kalau percakapan itu digantikan oleh intonasi. Misalnya Ja'a Muhammad. Apa artinya Ja'a Muhammad? Muhammad datang gitu loh. Tapi kalau intonasinya saya begini, Ja'a Muhammad, Ja'a Muhammad, tanya. Digantikan oleh intonasi. Nah tulisan tanda istifhamnya ada, intonasi. Ya. Jadi yang lengkap itu memang bahasa percakapan, tidak bahasa tulis. Karena bisa saja bahasa percakapan itu ada gestur, harokat atau kinestik, namanya ilmunya namanya kinestik, satuannya namanya kinomnya ada kinestik. Kinestik itu ya gestur yang misalnya sekarang itu gesturnya begini, kemarin itu gini, sebron sebentar atau sedikit itu gini, orang Arab gini, ya gini orang Arab. Ya orang yang pernah umroh itu sabar, sebentar sobron, kolilan, suaya itu gini. Kalau nyadang ya begini, dengan gini tambah ganteng. Keliru memahami budaya. Ya, maka kalau alam mufrad maka harokatnya u tanpa tanwin. Ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Hasanu. Atau yang nakiro maksudah tadi, ya rojulu, ya rojulu. Atau dijamakkan, ya Zaid, ya Zuyudu.
rojul ya rijal. Ya, itu berarti yang dimaksud ini. Jadi alam mufrad dan nakiro maksuda itu tandanya. Ini kalau tulisan, tapi kalau dalam percakapan ya dari intonasinya. Dari intonasi. Makanya intonasi itu masuk fonim karena dia membedakan makna. Ja'a Muhammad dengan Ja'a Muhammad beda karena intonasinya. Wa jama' mu'annats salim nahu ya muslimatu boleh kalau nakira maksudah. Atau murakkaban masjian ya ma'di karib. Ma'di karib itu namanya murakkab. Murakkab itu tidak terdiri satu kata tapi dua kata, misalnya Banyuwangi, Surabaya, Wonokasian, Sido, Kambe Arjo, Sukiwana. Sing gak enak itu turun beduk atau sholat. Turun beduk. Turun beduk itu murakkab masjid. Turun maghrib. Namanya murakkaban. Murakkaban itu tidak terdiri satu tapi kompleks, terdiri dari beberapa kata, masjian campuran. Seperti ya ma'di karib, dari ma'di dan karib. Ya Bambang apa gitu ya. Ya nama Jawa itu apa? Itu bisa banyak juga yang itu juga. Bahasa Jawa tidak ada Bambangmu, Bambangi. Ma'di karib itu berarti murakkab masjid. Nah, kalau musanna ya apa? Ya alif, ya Zaidan, tandanya alif, tidak ya Zaidan. Tapi kalau nakiro ghairu maksudah bisa berubah. Seperti ya rojulu tadi itu nakiro maksudah, tapi kalau ya rojulan berarti rojul di mana saja, ghairu maksudah. Tandanya an. Nah, itu fonim ya. Bukan fonim lagi ya, fonim. Morfem ya. Wa alal wawi fil jamak nahu ya Zaidun. Kalau jamak Muhammadun, Zaid, Zaidun. Wa salasatul baqiyah mansubala ghair. Adapun yang bukan alam mufrad dan bukan bukan nakiro maksudah, maka harus mansub. Wa salasatul baqiyah yang tiga tersisa itu harus mansub la ghair. Tidak ada yang lain. Wahya apa yang tiga ini? An-nakiro ghairu maksudah. An-nakiro ghairu maksudah berarti nakiro di mana saja. Ya tilmidun, ya tilmidun, ya tilmidan, ya tilmidan. Hai para murid, di mana saja engkau berada, ya tilmidan. Murid tal, ya tilmid. Ini nakiro maksudah, ya tilmidu. Ya tilmidu. Kalau wahai murid di mana saja berada, ya tilmidan, ya rojulan. Itu nakiro maksudah. Nakiro ghairu maksudah maka dia bertanwin. Kaqaulil a'ma, ya rojulan khud biyadi. Seperti orang buta memanggil. Ya, mesti ada yang dimaksud, bukan orang buta kok memanggil orang, semua orang ya rojulan, enggak. Orang buta khud biyadi ya berarti ada yang dimaksud. Ya rojulan. Kalau ya rojulu, ya rojulan khud biyadi berarti orang laki mana saja, ya rojulan. Karena dia buta, nggak tahu. Ya rojulan khud biyadi, ambil tangan saya, tuntun saya. Atau kalau mudhaf dan mudhaf ilaih maka menjadi ya Abdullah, ya Abdurrahman. Dia mansub. Jadi mansub kalau mudhaf ilaih. Nah, terus musabbah bil mudhaf.
Ya, musabbab bil mudhaf itu yang menyerupai mudhaf. Dalam bidang apanya menyerupai? Oke. Nah, saya jelaskan ini musabbab bil mudhaf ini muskil. Musabbab itu artinya apa? Menyerupai mudhaf. Menyerupai dalam bidang apanya? Dalam bidang maknanya. Misalnya Raqibun darajah. Apa artinya Raqibud darajah? Orang yang naik derajat. Kalau saya katakan Raqibun aja, orang yang naik apa? Naik bis, naik kereta api dari Jakarta ke Bandung 35 menit, atau orang yang naik sepeda motor, Raqibun, bisa saja. Ya. Tapi kalau sudah saya sandarkan kepada darajah, ya Raqibud darajah, berarti penunggang sepeda, bukan penunggang sepeda motor, bukan penunggang bis, bukan penunggang taksi dan sebagainya. Sudah tertentu sudah. Ini namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi kalau musabbab bil mudhaf itu isim fa'il, Raqibun. Raqibun itu sama dengan fi'il yarqabu. Makanya Kufa isim fa'il Raqibun itu masuk klasifikasi fi'il. Fi'il itu ada 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il daim namanya. Fi'il daim. Fi'il daim. Daim itu tetap. Tetap namanya fi'il daim. Jadi 3. Fi'il amr enggak, karena fi'il amr itu hakikatnya fi'il mudhari'. Isim fa'il namanya fi'il daim. Ya, fi'il daim. Apa bedanya Raqibun dengan yarqabu? Kalau yarqabu fi'il, kata kerja, verb, bukan naun, itu sampai melihat seperti film, ada geraknya, Tapi kalau Raqibun itu seperti melihat foto yang nggak kelihatan geraknya, tapi dia naik sepeda. Nah, dia begini, Raqibun. Itu gambarannya Dr. Kamal Ibrahim Badri, guru saya, dokter orang Sudan. Raqibun. Jadi Raqibun itu seperti gambar apa namanya, fotografi yang tidak menunjukkan gerak, tapi mempunyai arti tetap seperti Rahman, Rahim, itu isim fa'il, tetap mempunyai sifat Rahman tetap. Raqiban tetap naik sepeda. Nah, kalau saya katakan Raqibun, apa? Masih umum juga, seperti mudhaf dan mudhaf ilaih. Raqibun tidak ada darajah, masih umum. Tapi ketika Raqibun darajatan, maf'ul bih, bukan untuk pemilihan. Ini fi'ilnya darajatan maf'ul. Raqibun darajatan, ini musab, ini menyerupai mudhaf dalam arti umum, terus khusus hanya sepeda yang dinaiki. Ini pun juga itu, Raqibun ini umum, tapi darajatan itu penentunya. Tapi kalau Raqibud darajah mudhaf dan mudhaf ilaih, kalau ini maf'ul bih, fi'il dengan maf'ul bihnya. Nah, inilah yang dikatakan musabbah, menyerupai mudhaf. Musabbah bil mudhaf. Nah, kalau menyerupai bil mudhaf, maka tandanya harokatnya harus masuk seperti mudhaf dan mudhaf ilaih sama. Wal musabbab bil mudhaf, ya hasanan. Ya apa itu? Hasanan itu apa artinya? Bagus. Yang bagus itu apanya? Wajahnya. Jadi hasanan itu ya fi'il bagus, wajahu fa'ilnya. Jadi isim fa'il ini bisa punya fa'il. Jadi ini hubungan fi'il dengan fa'ilnya, wajahu. Nah, ini juga kalau hasanan bagus apanya, masih umum. Tapi kalau hasanan wajahu
yang bagus itu wajahnya, bukan bodinya, bukan yang lainnya, bukan dengkulnya dan sebagainya, tapi wajahnya yang bagus. Nah ini menyerupai mudhof dan mudhof ilaih, maka harus dimansubkan ya hasanan wajhu, wajhunya jadi fa'il. Nah oke, atau jadi maf'ul ya tolian, tolian itu naik ya tolian, naik apa yang naiki? Gunung, jabalan, jadi maf'ul B. Kalau kita ganti dengan mudhof dan mudhof ilaih boleh ya toli al jabali. Nah, ya toli al jabali, toli a mudhof, al jabali mudhof ilaih. Jadi yang ini tolian jabalan bukan mudhof dan mudhof ilaih, tapi fi'il dengan maf'ul B-nya. Maka ini dikatakan musabbah bil mudhof, yang artinya awalnya itu umum, kemudian khusus yang dinaiki cuman gunung saja. Wa ya rahiman bil ibad, rahiman, hai orang-orang yang berbelas kasih kepada hamba-hamba. Ya rahiman bil ibad, ini juga musabbah bil mudhof. Kalau mudhof ilaih ya rahimal ibad, nah ini maka mansub tapi bertanwin. Jadi kapan mansub munada itu? Kalau mudhof dan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih. Kedua kalau musabbah bil mudhof. Ketiga kalau nakira ghairu maksudah. Ketiga ini harus mansub. Selainnya maf'ul, selainnya harus marfu. Kapan? Alam mufrad ya Muhammadu, atau nakiro yang maksudah, nakiro tapi yang ada yang dimaksud di depannya gitu. Wa taqaddama fi babillah alatil nafil jinsi bayanul musabbah bil mudhaf wa bayanul murad bil mufrad fi hadzal bab wallahu a'lam. Atau seperti la alati linafil jinsi, la ilaha itu tanpa tanwin tapi fathah, seperti la ilaha illallah. Yang berapa ya? Illallah, Allahu khobar, khobarullah, khobar, karena la itu min akhwati inna. La ilaha illallah, illallah, Allahunya yang terakhir itu khobarnya la. Yang pertama la ilahanya itu isimnya la, isimnya la. Lalu kapan kalau munada itu mudhof pada ya mutakalim? Waladun ya waladi, ya itu kapan? Itu kita bahas pada Sabtu yang akan datang. Insya Allah, yang mau kerja ya silakan kerja. Kalau kepingin banyak materi yo teko jam 6 rek. Dulu ya jam 6 terus molor-molor ini. Ya manusiawi. Jam 6 sampai jam 8. Setelah ini ayo Pak Ilaku dia disolat fantasi rufil arfi. Kalau sudah sholat tersebarlah di dunia ini kerja. Balikilah. Besok kita lanjutkan ilmu aswad ya besok ya. Ilmu aswad sama sadal uruf sorof. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini sudah jam 8 lebih.